Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas pasar modal menempatkan lembaga-lembaga ini sebagai lembaga kontrol kan ya. Perusahaan emiten, perusahaan terbuka, dia tentunya harus punya akuntan yang terdaftar, yang qualified untuk mencatat laporan keuangan dan sebagainya. Dibandingkan perusahaan bebas kan, akuntannya boleh aja, kewenangannya itu ada di situ. Untuk perusahaan emiten dia harus punya akuntan yang qualified, yang terdaftar. Kemudian dia harus punya penilai, kemudian dia ada biro administrasi efektif untuk menyimpan efek. Kemudian dia akan banyak berhubungan dengan bursa itu wajib memberikan meminta ke perusahaan emiten itu banyak sekali laporan keuangan. Terus pergantian direksi itu dilaporkan. Pabrik kebakaran tadi perusahaan kita punya pabrik kebakaran. Sedikit saja bisa di mana daerah kita harus laporkan karena sudah banyak barang publik kan. Nah, kembalinya contohnya BREX tadi ya. BREX itu kalau misalnya tercatatnya atau berupa bentuk kita ada. Jadi, kembali di sini ada bursa efek, kemudian paling berperan di sini bursa efek, akuntan dan lain-lain. Informasi apapun yang ada di perusahaan yang sifatnya tadi harus disampaikan secara caranya benar dan substansinya benar. BREX kalau tidak salah kalau sudah dilaporkan juga ya, dan kewenangan kita juga, dan otoritas kita juga, otoritas Kanada. Mereka katanya ada eksplorasi ya di sini ya, emas dan sebagainya. Data itu yang tahu kan juga bentuknya, terus nilainya, akuntannya, yang itu harus dilaporkan ke otoritas Kanada. Pasar modal itu ada batas ini nggak untuk perusahaan itu berapa atau nilai dari perusahaan itu dan melakukannya berapa? Ya. Itu dinilai juga dengan OJK, OJK untuk menilai keuangannya perusahaan itu. Kita punya pengembangan infrastruktur. Nah, pengembangan infrastruktur tadi kita coba membuat mekanisme di pasar modal itu lebih bagus dan lebih bagus. Nah, ini semua kita itu punya organisasi internasional untuk pengawas pasar modal yang mereka bertemu secara rutin dengan kita untuk gimana pasar modal. Kita keluarkan prinsip-prinsip yang harus diatur oleh semua regulator di pasar modal. Berikut dari dana kelola saya lihat, dana kelola saya relatif masih ya pertumbuhannya nggak terlalu besar, 17 triliun. Saham kita lihat tumbuh dari 36 ke 59, sekarang sudah 89. Campuran tidak terlalu banyak. Besar itu adalah di sana proyeksi 42 triliun. Total dana kelola adalah 212 triliun. Masih jauh dari harapan kita sebelum ya. Tapi sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke produk-produk selain reksadana. Kalau itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya. Gini Pak, yang sependek yang saya tahu itu OJK dari berapa 400 reksadana ya. OJK menginstruksikan itu hampir 100 reksadana. Ada ada nggak kira-kira dari hasil efisiensi itu kenapa bisa terpilih ini yang baik bisa untuk atau yang direkomendasi orang yang baru mau main reksadana ini? Enggak.
kecil ya kan, dari 500.000 ke 5 juta ya kan? Tapi kalau dilihat dari potensi jumlah penduduk sebenarnya kecil kan. Jadi katakanlah, bayangkan kalau semua yang punya rekening di bank itu investasi. Yang punya rekening berapa sih? Kalau saya nggak salah, saya lupa datanya persisnya berapa. Katakanlah 30% dari jumlah penduduk Indonesia itu punya rekening di bank. 30% nggak kelihatan. 200 juta katakanlah. Nggak kelihatan. Juta, kita cuma ambil 5 juta. Ambil atas. Nah itu berarti perlu terobosan. Harapannya adalah 5 juta investor. Caranya bagaimana kan gitu kan? Nah, kita sudah satu aturan yang sudah edaran di mana bisa sekarang transaksi online. Ya, dan demikian manajer cukup katakanlah dia sosialisasi ke satu daerah, kemudian ya. Jadi coba Bapak Ibu lihat sebenarnya ya kan, telepon. Karena mau pilih sana X, telepon mungkin ada perwakilan di sini nanti akan terus. Tetap KYC-nya adalah aturan KYC itu masih harus face-to-face. Jadi si endingnya paling itu ada satu punya. Biasanya katakanlah Bapak Ibu ke Bank Mandiri, mungkin sederhana itu ada banyak yang dia pasang reksadana A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini topik yang diberikan ke saya oleh panitia soal penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang melawan hukum. Jadi ini mestinya sesi ini sesi yang terakhir, karena saya lihat masih ada agenda orang apa bicara soal asuransi sama juga kita gitu ya. Jadi mestinya saya menyampaikan setelah yang itu disampaikan gitu kan ya. Pasar yang legal seperti apa, perbankan yang legal seperti apa, asuransi yang legal seperti apa. Barulah saya bicara yang melawan hukum yang ilegal. Ya, jadi nggak apa-apa. Saya jadi pengajar di waktu posisi berikutnya. Ya, coba. Nah, saudara, saya mulai dengan pertanyaan. Adalah apakah semua penghimpunan dana atau pengelolaan investasi secara melawan hukum itu pastilah suatu tindak pidana? Ya. Ini yang kenapa saya membuat pertanyaan ini, karena saya kira ada yang terlalu mungkin bukan karena ini ya, bukan salah kaprah dalam arti karena ini, tapi karena mungkin belum adanya pengetahuan yang cukup ya. Sehingga selalu mempersepsikan bahwa yang namanya penghimpunan dana atau pengelolaan investasi yang melawan hukum itu pastilah suatu tindak pidana, sehingga pendekatan penanganannya haruslah secara pidana ya. Disidik, dihukum, penjara, diadili, kemudian di penjara. Saya ambil beberapa contoh yang sudah terkenal ya. Umumnya orang melakukan penghimpunan dana secara melawan hukum itu adalah lewat media koperasi atau lewat badan hukum koperasi. Nah, ini saya coba perlihatkan kepada Bapak sekalian bahwa di Undang-Undang Koperasi tidak ada satupun pasal yang mengatur masalah pidana. Jadi kalau koperasi tanpa izin, ya apa itu pidana? Enggak. Tidak ada diatur dalam Undang-Undang tentang perkoperasian. Kemudian juga kita lihat, misalnya kita lihat Undang-Undang tentang daftar perusahaan. Ya, ini di bawah koordinasi atau di bawah pengawasan dari Kementerian Perdagangan. Ya. Di sana ada yang mewajibkan suatu pelaku usaha untuk apa? Daftar ke Kementerian Perdagangan. Dalam jangka kapan? 3 bulan. Sejak apa? Sejak melakukan kegiatan usaha. Artinya ada apa? Ada wilayah abu-abu 3 bulan. Dia sudah melakukan usahanya, ya. Dia sudah melakukan bisnisnya, dia mungkin sudah menarik dana masyarakat, ya. Tapi dia belum menarik ke Kementerian
perdagangan. Ya. Dan ketika itu dilakukan maka tidak ada ancaman pidana. Ya. Ancaman pidana baru muncul ketika setelah lewat 3 bulan dia nggak melapor, dia nggak daftar ke Kementerian Perdagangan. Ya. Jadi setelah ini pun mungkin bisa digunakan karena undang-undangnya bunyinya adalah laporkan atau catatan ke Kementerian Perdagangan ke daftar perusahaan. Dan bagaimana usahanya seperti apa, kemudian masyarakat ditanggung DPR itu yang dilakukan oleh ini kegiatan usaha KM ya, tadi kemudian masyarakat yang dari pinjaman dan pembiayaan usaha skala mikro dan masyarakat itu dibagi menjadi 2 konvensional dan jadi LKM pada awalnya harus memilih antara konvensional atau syariah. Tidak ada macam spin off gitu. Jadi awal apabila yang membutuhkan LKM harus sudah dipilih dia mau konvensional atau mau syariah. Dan undang-undang itu menyebutkan seperti itu. Nah ini adalah cakupan wilayah usaha LKM. Cakupan wilayah usaha LKM memang sangat kecil. Tadi dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota. Kenapa kita di undang-undang itu di cakupan wilayah itu sangat kecil? Karena untuk pemberdayaan masyarakat dari daerah itu sendiri. Jadi tidak boleh keluar dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota. Dan ini kan yang diatur dalam PP. Dan PP-nya saat ini masih digodok oleh pemerintah dengan leading sektornya itu kemudian uang. Tapi di tahun ini karena di undang-undang LKM kan baru berjalan di 8 Januari 2015. Maka tahun ini PP harus segera dilakukan di beberapa kota dan selanjutnya di tahun 2015 akan ada lanjutan untuk pembinaan. Karena kita mengharapkan memang dari undang-undang Pemkot atau Pemkot nanti akan mengawasi LKM, bukan pihak lain yang mengawasi LKM. Untuk penyusunan peta geografi saya untuk hari ini 20 menit sampai 20 menit ke depan kira-kira saya akan perkenalkan mengenai struktur organisasi di tempat kami yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Lalu tugas pokok dan fungsi yang kami lakukan, kerangka pengaturan sebagai tupoksi kami sebenarnya adalah untuk menyelenggarakan sistem penguasaan industri perasuransian dan BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan tugas pokok antara lain melakukan analisis dan evaluasi kesehatan keuangan dan pengembangan perusahaan asuransi dan penyelenggaraan program asuransi, penyelenggaraan program asuransi dan BPJS, mengembangkan sistem laporan keuangan dan sistem analisis keuangan dan tentunya Bapak bisa lihat sendiri. Yang pada intinya sebenarnya kami melakukan pengawasan terhadap kesehatan keuangan untuk menjamin bahwa perusahaan asuransi mampu untuk melakukan kewajibannya apabila terjadi risiko melakukan pengawasan. Seperti biasa tentu ada undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Sebagai informasi bahwa undang-undang RUU untuk usaha perasuransian juga saat ini sedang digodok di DPR. Mungkin dalam 1 tahun ini atau tahun depan diharapkan sudah bisa terbit menjadi undang-undang untuk menggantikan undang-undang tahun 1992 ini. Lalu yang kedua ada peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang, itu peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan perasuransian. Sedangkan untuk peraturan pemerintah ini sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2008. Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, tentu ada keputusan Menteri Keuangan sebagai turunan dari undang-undang dan PMK atau peraturan serta peraturan otoritas jasa keuangan. Keputusan Menteri Keuangan ini kami masih pakai sepanjang belum ada peraturan pengganti untuk keputusan Menteri Keuangan ini. Maksud saya peraturan pengganti adalah peraturan yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan. Jadi sepanjang peraturan Menteri Keuangan tersebut belum digantikan oleh peraturan yang baru oleh otoritas jasa. Ya, kita lihat di sini bank susah untuk menaikkan suku bunga kreditnya, tetapi suku bunga dalam diri kita terus karena apa? Kita lihat di sisi aset akan tergantung dengan
ternyata kita kesulitan untuk mendatangkan narasumber dari perbankan, khususnya para pengawas yang berkaitan dengan hal yang sedang berkembang di tengah masyarakat, khususnya bank-bank yang menawarkan atau mencari nasabah. Di Samarinda itu ada salah satu bank, khususnya bank swasta, sudah mengiklankan diri yang menyatakan bahwa apabila nasabah menabung 1 juta, 3 juta, atau bahkan 5 juta, mereka akan mendapatkan voucher belanja juga sebesar itu. Misalnya 2 juta, 3 juta, dan 5 juta. Ini pernah kami opinikan di RRI Samarinda mengenai kinerja perbankan di Kalimantan Timur. Ternyata mereka rata-rata menanggapi mengenai iming-iming yang diberikan oleh pihak perbankan. Present value, ada future value ya. Kemudian ini kan masih ingat ada komponen I, kemudian ini ada N-nya ya. Ya. Jadi sebetulnya berapa sih? Ini kan satu ini adalah berapa modal kita, I adalah suku bunganya, dan N adalah berapa lamanya. Ya, ini semakin besar, suku bunganya semakin besar, maka uang kita akan mengganda semakin besar. Ya. Tadi Bapak juga jelaskan bahwa kita sendiri belum punya undang-undang yang mengatur soal itu. Termasuk kita tidak punya undang-undang yang mengatasi kondisi krisis. Beda dengan negara-negara di luar seperti termasuk di Amerika Selatan, tidak punya itu, dan juga itu bisa dijadikan payung untuk menyelesaikan. Nah, dengan kondisi perkembangan dunia termasuk Indonesia yang akan dibuat kongres itu tingkat kemungkinan sistemik apakah akan terbuka lebar atau justru akan berbalik ini ya, tidak sekaligus. Kedua adalah soal ekonomi aset Pak yang 2015 ini akan kita rasakan bersama. Bank asing akan banyak berbondong-bondong datang ke sini. Tadi menyebutkan bahwa bank itu hanya mengandalkan deposito dan tabungan. Sebenarnya apa sih Pak yang menarik bagi bank asing untuk membuka kantor cabang di Indonesia? Apakah pasar Indonesia yang sangat besar, terus literasi keuangan perilaku masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi bagi negara-negara mungkin itu Pak pertanyaan terima kasih. Sekolah dan sebagainya itu kan mau dibalas sama pemerintah Amerika, udah seperti itu sehingga di sini udah orang udah pada panik semuanya itu. Tapi kalau dilihat data itu lebih bagus, ini bagus, tapi ya itu sudah ada aja. Nah sekarang krisis itu dari mana gitu? Kalau dari konglomerasi bisa juga konglomerasinya besar ya, besar. Jadi seperti contoh Salim Group itu tahun 85, kemudian saya ikut coba menghitung. Itu grup itu omset apa namanya transaksinya itu 56% dari anggaran kita. Jadi anggaran kita itu satu perusahaan, satu grup itu seperti itu waktu itu ya. Tapi ini kecil. Karena kalau kita lihat perusahaan-perusahaan di Eropa itu kan apa namanya transaksi asetnya itu sekian kali dari transaksi negaranya. Contoh Swiss ya. Swiss itu kan sebenarnya kecil, tapi kan semua orang naruh uang di dia, semua maksudnya orang dari seluruh dunia. Sehingga kalau kita lihat di sana pendapatannya itu satu tahun 75.000 US dollar. Kita ada 4.000 ya, 5.000 lah kita sekarang mungkin. Ya, 75.000 dolar. Jadi kalau makan, anak saya makan di restoran cuma gitu aja, itu 2.500 sebulan. Jadi, ya, tapi itu kan ya memang udah karena mereka income-nya dari semacam itu kan semua ngomong di negara.
Nah, bisa nggak krisis itu dari internal ini negara itu? Kalau yang kemarin global bisnis Amerika ya, tapi sebetulnya ini bukan kolaborasi tapi lebih ke arah produk pasif kemana-mana itu. Nah itu yang ini. Untuk peserta teraktif jatuh kepada Bapak Amir, mendapatkan handycam yang akan diserahkan langsung kepada Bapak Agus Sugiarto. Jadi tapi akhirnya keputusan harus diambil, jatuh kepada Bapak Sahrul dari Media Indonesia. Amin. Bagus kita ya begini. Jadi habis dari tempat kopi, ya satu dua yang sholat. Mungkin yang lain kan tidak. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini sangat berguna Pak, insyaallah. Berguna buat kita semua. Siapa yang tidak senang ya disuruh dikumpulin ini, dikasih makan, dikasih uang saku untuk belajar. Mungkin kita kadang-kadang merasa seperti botol yang dituangin air dari ember. Tapi ya berproses lah semuanya. Ini ada yang baru 4 bulan jadi wartawan, ada yang hamzah sudah 240 bulan gitu. Semua mengucapkan terima kasih banyak. Ya sampai ketemu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Timur, Balikpapan dan sekitarnya ya, atas partisipasi dan waktunya menghadiri acara edukasi wartawan ini. Tentu saja kami melihat dari kemarin pembukaan jam 12 siang sampai sore ini memang antusias sekali ya. Pertanyaan-pertanyaan juga cukup banyak dan bukan hanya banyak tapi berkualitas ya Pak. Kemudian saya melihat orang di Kalimantan Timur ini jarang ngantuk ya. Saya lihat jam-jam ini nggak ngantuk gitu kan, jam-jam apa? Rawan gitu ya Pak ya. Padahal waktu kami edukasi wartawan di Surabaya beberapa pulau itu banyak ngantuk gitu kan, jam siang gitu kan. Pertama mungkin karena kualitas pengajarnya bagus ya. Kedua memang nggak tahu vitaminnya orang Kalimantan Timur itu lebih wajar ya. Kemudian kami ingin jelaskan Pak, yang pertama bahwa program edukasi wartawan ya, yang sering teman-teman bilang itu istilahnya jurnalis kelas, itu sebetulnya merupakan bagian daripada kegiatan OJK untuk mencerdaskan semua golongan lapisan masyarakat ya. Kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat secara luas, secara umum, tapi juga ada segmen-segmen tertentu yang menurut kami juga perlu diedukasi, khususnya wartawan. Kenapa kami harus mengedukasi wartawan? Pertama, kami harus menjual brandingnya OJK. OJK ini organisasi baru Pak, baru setahun 8 bulan. Tanpa dijual habis brandingnya, saya takutnya orang-orang di lapangan, teman-teman di lapangan, masyarakat tidak tahu banyak mengenai OJK. Yang kedua, sekaligus kami ingin meningkatkan kualitas teman-teman wartawan kalau nantinya menulis hal-hal yang terkait dengan keuangan, ya, khususnya lembaga jasa keuangan, institusi keuangan, OJK itu bisa lebih bagus, lebih akurat, tidak tanya sana sini lagi gitu kan, jadi lebih bagus. Terus tujuan yang ketiga adalah supaya teman-teman wartawan ini bisa menjadi duta bagian buat kami ya, ambasador kami di daerah-daerah, bisa menulis membuat kejadian atau laporan pandangan mata ya kan, atau apapun ya sesuai dengan tugas masing-masing itu yang sebenarnya tidak ada pesan sponsor, tidak ada di macam-macam gitu kan. Terus yang keempat, kami menginginkan teman-teman wartawan yang sudah diedukasi ini bisa menjadi informan kami, memberikan informasi kepada kami mengenai hal yang terjadi di daerah Pak. Misalnya hal yang terkait dengan investasi bodong, investasi ilegal, ataupun praktek-praktek transaksi keuangan yang tidak benar yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan. Nah, ini yang kita inginkan sebenarnya Pak. Jadi apa yang ada di kelas ini sebenarnya hanya sebagian kecil daripada edukasi kepada wartawan, masih banyak lagi edukasi yang lain. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah
kami tentu saja Pak, dalam program edukasi ini memang tidak mudah ya, khususnya mendatangkan pembicara-pembicara yang berkualitas ya. Ibu, Bapak, termasuk saya sendiri, itu bersyukur pada hari ini ada Pak Budi Armanto ya. Beliau ini Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan ya, dan Manajemen Krisis ya. Beliau ini kalau Jakarta saya sendiri jarang ketemu gitu Pak. Walaupun ruangnya di sini sama kami itu berseberangan, tapi jarang ketemu. Ya. Kalau ketemu waktu pulang atau apa gitu kan. Nah, kok pas di sini bisa ngobrol lama gitu kan. Jadi kita tepuk tangan untuk Pak Budi ini senior kami, ilmunya sudah luar biasa ya. Ada perbankan, ada perkreditan, ada sistem pembayaran ya. Jadi sudah komplit ilmunya. Jadi memang Ibu Bapak kalau nanti pengen nanya mengenai perbankan lebih dalam, apakah itu menyangkut kinerja, industri, perkembangan terkini, silakan kontak Pak Budi Armanto ya. Jadi setelah selesai ini jangan lupa minta teleponnya Pak Budi Armanto ini kan. Jadi ada Pak Budi Armanto, kemudian tadi yang siang sebelum makan siang itu kita mendapatkan Pak Lutfi Zain ya, yang Direktur Penyidikan OJK. Beliau juga banyak terkait pekerjaan dengan investasi ilegal ya. Jadi saya kira sangat bagus. Yang ketiga Pak, kami pun juga berencana ya ke depan ini ya. Dari teman-teman wartawan ini memang kami harapkan bisa menulis mengenai OJK atau IJK Pak. OJK atau IJK itu industri jasa keuangan ya, apapun ya. Apakah mengenai literasinya, apakah mengenai investasi bodong, apakah mengenai peran asuransi di daerah, apapun ya nanti dinilai kan Pak ya. Tujuannya apa? Supaya masyarakat di daerah itu juga tahu banyak Pak mengenai industri keuangan ini. Nah, ini tugas kami. Karena tugasnya sudah berubah, berpindah ya. Yang dulunya ada di Bank Indonesia maupun Bapak Pameka sekarang ada di OJK. Dan sedikit-sedikit Ibu Bapak juga bisa bicara dengan teman-teman media lain ya, yang mungkin tidak hadir di sini, menceritakan mengenai OJK, menceritakan mengenai industri keuangan yang sebenarnya itu seperti apa, yang tentunya bisa menjadi masukan buat mereka juga Pak. Kemudian yang keempat Pak, ke depan kita punya rencana ya, angan-angan ya, ini yang belum terwujud di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun ketiga bisa terwujud. Mungkin dari setiap jurnalis kelas yang sudah kita laksanakan beberapa kali ini, saya nggak tahu ini kelas yang ke-berapa kalinya, yang ke-8 kalinya atau ke-10 kalinya ini, apal Mbak Irma. Itu mau kita ambil beberapa orang yang memang kualitasnya tinggi ya, punya keinginan untuk belajar lebih lanjut, itu mau kita berikan edukasi yang sifatnya lebih mendalam lagi gitu kan. Ini tadi kan seperti istilahnya, mohon maaf Pak, Bapak yang Mahabharata tadi namanya siapa Pak? Pak Noki. Kita ingin Pak mengambil beberapa ya dari setiap kelas itu, mau kita tingkatkan kemampuannya supaya dia memperoleh ilmu yang lebih bagus lagi ya. Tadi Pak Noki bilang memang kayak air seember itu dimasukkan ke botol kecil gitu ya, airnya muncrat-muncrat ya. Tapi mudah-mudahan munculnya nggak banyak ini kan. Kita ingin ke depan itu teman-teman juga mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi. Misalnya pengetahuan bagaimana menghitung modal bank misalnya, menghitung modal asuransi, gitu ya Pak Budi ya. Bagaimana wartawan bisa membaca balance sheet ya, neraca itu dengan baik gitu ya. Secara dasar gitu ya. Kan Ibu Bapak kadang-kadang kan di koran itu kan setiap 3 bulan kan ada itu neraca CFS itu yang dipublikasikan, baik itu bank, perusahaan BUMN segala macam, terutama di koran-koran bisnis itu kan banyak sekali kan. Kadang-kadang kita susah membaca gitu kan. Dan padahal di situ banyak sekali informasi yang bisa dijual oleh teman-teman wartawan. Misalnya, oh sebetulnya bank ini kondisinya seperti ini. Oh asuransi ini sebenarnya kondisinya seperti ini, tidak sesehat yang diomongkan misalnya. Artinya teman-teman bisa menjadi lebih kritis karena diri sendiri, bukan karena informasi dari orang lain maupun dari regulator itu kan Pak. Sehingga kami berpikir mudah-mudahan tahun depan ya teman-teman dari edukasi itu bisa memprogramkan ada 1 atau 2 kelas ya mungkin pengajarnya harus kelas Pak Budi Armanto gitu kan, bagaimana teman-teman wartawan ini Pak Budi ya bisa membaca neraca kan, neraca atau rugi laba, kemudian menghitung secara sederhana modal bank ya, disebut dengan kredit macet itu kayak gimana sih hitung-hitungannya kan tadi belum diajarkan ya. Jadi suatu saat kalau wartawan membaca itu dia akan tahu banyak, termasuk tadi misalnya indeks harga saham naik atau turun ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif Budiman. Bagaimana sih sebenarnya menghitung indeks itu kayak gimana sih ya kan. Kalau saham-sahamnya yang paling besar itu misalnya apa, Bank Mandiri, rotok semua, apakah indeksnya langsung anjlok misalnya. Nah ini
kita perlu pendalaman Pak. Nanti mungkin ada beberapa yang akan kita ambil ya, satu kelas tersendiri lebih spesifik ya. Karena kami ingin Pak, kualitas teman-teman wartawan ini walaupun bukan tanggung jawab kami ya, tanggung jawab semuanya. Kami ingin teman-teman itu maju juga, gitu ya, maju juga, gitu. Punya kemampuan yang sama dengan teman-teman di OJK. Kemudian yang terakhir, akhir kata kami dari OJK sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya. Kalau kelebihan saya tidak bicara, tapi kalau kekurangan tadi mungkin ada kekurangan atau kekurangan penjelasan atau kekurangan sempurnaan itu kami mohon maaf ya. Kami akan terus perbaiki dan kami juga mengucapkan terima kasih ke event organizer Pak Isan, Pak Hatta, Pak Arifata ya, maupun Pak siapa tadi satunya Pak? Pak siapa? Pak Tio ya, yang sudah menyelenggarakan acara ini ya Pak ya, dengan baik ya, dengan lancar dan mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa bekerja sama lagi. Dan terakhir Pak, salam hormat kami Pak untuk teman-teman ya, untuk ibu bapak sekalian, teman-teman dan warga Balikpapan ya. Kami dari OJK tentunya sangat berterima kasih ke sini dan minggu depan pun kami juga sudah berganti kota lagi Pak edukasinya. Tapi tidak semua kota ada edukasi wartawannya ini Pak. Jadi edukasi wartawan itu paling cuma di 5 atau 6 kota Pak, yang kotanya besar-besar ya. Jadi bersyukurlah Balikpapan walaupun bukan ibu kota provinsi ya, satu-satunya kota yang mendapat program edukasi wartawan. Karena yang 5 lainnya itu di ibu kota provinsi ya, di Medan, di Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar nanti ya. Tapi hanya Balikpapan saja yang, karena Kalimantan lebih susah, mau milih Banjarmasin takutnya warganya sedikit, Palangkaraya mungkin lebih sedikit lagi ya, Pontianak mungkin juga jarang ya, paling banyak katanya di Balikpapan. Ya udah kita ke Balikpapan ini kan. Jadi buat kami ini sesuatu yang khusus ya, Balikpapan Pak. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa kembali lagi di sini dengan program edukasi yang lain. Tahun lalu kami sudah ke Balikpapan Pak, tapi pada acara ini. Dan Ibu Bapak tolong membantu mensukseskan kami OJK ya dalam program-program edukasi maupun program-program kebijakan OJK lainnya kalau nanti ada. Dan tolong Ibu Bapak bisa follow website kami, websitenya OJK maupun website Sikapi Uangmu ya yang kemarin sudah kami tunjukkan, maupun kami juga punya Twitter ya. Twitter Sikapi Uangmu ya, kalau ada pertanyaan ataupun bisa ke... Oke.